Guys, Nyai ada di acaranya KJRI Podcast ya, bersama 3 narasumber. Yuk kita saksikan. Orang. Nah, tindak pidana perdagangan orang itu bukan merupakan suatu tugas imigrasi sendiri, tetapi kita bersama-sama dengan berbagai instansi yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Kami di sini bersama dengan Satgas Perlindungan WNI, kita bergabung dengan teman-teman dari konsuler, dari ibu polisi, dari Kemenaker, dan berbagai macam NGO yang ada di Hong Kong. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam bahwa tindak pidana perdagangan orang itu apa sih gitu. Nah, yang pertama kalau kita ganti mic-nya dulu biar semakin merdu suaranya. Ya. Nah, tindak pidana perdagangan orang itu apa sih? Tindakan Mas kedengaran ya? Oke. Pasti saya kurang keras ya. Grogi biasa Mas, kan anyar ini. Ini di luar gigil saya makin menggigil. Lagi debut. Kalau artis K-pop debut. Nah, tindak pidana perdagangan orang itu apa sih gitu? Tindak pidana perdagangan orang adalah tindak pidana yang terkait dengan eksploitasi manusia. Yang terkait dengan eksploitasi manusia yang berawal dari perekrutan, penempatan, pengiriman, sampai dia ke tempat kerjanya. Dan satu yang harus kita garis bawahi adalah disertai dengan ancaman. Ada namanya eksploitasi, ada namanya ancaman. Yang ketiga adalah mulai dari perekrutan, penggeledahan, mulai dari penampungan, semuanya itu terkait dengan nama tindak pidana perdagangan orang. Ya, dan kita 170.000 merupakan pekerja migran Indonesia. Tidak hanya TPPO ini tidak hanya mengejar atau menyasar para pekerja migran. TPPO, pastinya masih banyak elemen-elemen lainnya yang nanti boleh tuh tadi seperti kata Kak Yati Sam tuh. Teman-teman yang punya kesempatan, kan biasa ngumpul, ngariung gitu punya ini. Kalau generasi yang baru ini kan agak unik-unik nih, punya langsa, apa-apa. Nah, itu ada nggak yang mau Andrea sampaikan buat teman-teman supaya terhindar nih dari hal-hal? Karena kadang-kadang mikirnya apalagi Gen Z ini cuan ya beri. Luar biasa ya, apinya tuh semangat banget tuh buat cari kerja gitu. Ada yang baru tahun pertama nih ya, terus dia liburan sama dari Juni sampai Agustus, pengen kerja, pengen magang. Sabar. Harus sabar. Kita masih muda ini harus dimanfaatkan ya itu untuk harus ya nggak harus cuan terus, tapi juga jangan lupa untuk harus bahagia. Mungkin pesannya dari saya itu teman-teman harus teliti aja tuh. Kan kita di sekolah udah diajarin ya teliti, ujian harus teliti, baca soal teliti. Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk kerja harus dibaca dengan baik-baik gitu, semua dokumen-dokumen kita, apakah kita bisa kerja di Hong Kong tidak, dan harus jangan sembunyi-sembunyi gitu, harus yang benar-benar pekerjaan yang bisa membanggakan teman-teman. Jadi nggak cuma cari cuan, tapi juga harus cari namanya experience. Saya aja tinggal sama majikan, bagaimana saya kasih tempat tinggal? Ya, itu sudah ada 2 orang yang di luar, sekarang tinggal di taman. Sampai Kaisar berpikir, kenapa kamu nggak beli tenda saja, musim dingin kayak bisa. Ya, Kaisar tidak bisa membantu, hanya bisa mengarahkan, ayo surrender, segera datang ke imigrasi, bikin enforcement. Kalau misalnya kalian mau surrender segera, kami minta bantuan dari negara. Maka dari itu, anak-anak di luar sana yang bangga dengan overstay, apakah ini tujuan kalian? Untuk meninggal di Hong Kong dengan pemulangan 100 juta rupiah. Apakah negara bisa membantu? Enggak, tidak bisa. Itulah ya pengalaman kayak. Konsulat tidak atau pemerintah tidak bisa pasang badan untuk membersihkan ya, quote unquote membersihkan dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing pribadi. Karena kalau nggak fair dong, nggak fair karena di Indonesia pun bagi mereka yang melakukan pelanggaran ya dihukum kan, dipenjara kan gitu. Dan misalnya tadi kayak kita sudah sampaikan, kalau kalian overstayer, kalian paper, nggak bisa saya enak perut kalian. Saya mau pulang Pak, bayarin dong negara. Duitnya dari mana? Duit yang digunakan oleh pemerintah itu adalah duit yang bersumber dari pajak yang dipungut kepada masyarakat. 2 hari, bukan 2 hari. Minggu lalu kami juga mendapati 2 orang Indonesia yang sudah overstay lebih dari 1 tahun dan dalam kondisi sakit.
sekarang menjadi street sweepers di taman juga. Dalam kondisi sakit yang mengenaskan karena kakinya bengkak, seluruh badan bengkak dan ke toilet berkali-kali. Nah, saya sangat setuju dan apresiasi Kak Ian Isam yang selalu mengedukasi teman-teman agar jangan memilih jalan yang overstay, gitu ya. Dari kami ingin meng-highlight, Pak, bahwa kita semua itu adalah wajah Indonesia di Hong Kong. Setuju ya? Setuju. Kita adalah wajah Indonesia di Hong Kong. Bagaimana orang-orang yang non-WNI, terutama orang warga Hong Kong, melihat Indonesia, menilai Indonesia itu dari sehari-hari bagaimana mereka berinteraksi dengan kita. Dari PPO, ya, ini juga tidak sedikit ya, teman-teman kita yang ikut-ikutan menjadi oknum juga, ya, yang menjerat sesama WNI, bayangkan. Betul ya, tidak sedikit loh. Karena saya sendiri tahu ada beberapa orang. Ya. Nah, maka teman-teman, kalau kita mau membangun citra yang positif Indonesia untuk stabilitas Indonesia, untuk katanya mau menuju Indonesia emas kan 2045, maka tolong kita edukasi bersama-sama ya, preventif. Kita lakukan tindakan preventif. Kalau ada teman-teman di sekitar kita yang kita kenal atau kita dengar itu terjerat atau menjadi oknum bahkan, maka perlu kita tegur, perlu kita ingatkan, ya. Dan mari mungkin kedepannya kita bisa kerjasama Pak Kremlus dengan KJRI Hong Kong dan teman-teman semuanya untuk lebih giat, ya, lebih giat menyuarakan bagaimana kita bisa membangun citra dengan menurunkan angka-angka teman-teman kita sendiri yang menjadi overstay atau bahkan menjadi oknum-oknum TPPO. Ya. Terima kasih Bu Dan tadi mungkin KTP palsu, di mana fake ID Hong Kong, di mana kita bisa membuat fake ID dengan harga 3.000 Hong Kong dolar saja, foto kita bisa terjadi permanen resident. Di mana ini oknum-oknum ini memanfaatkan kalau misalnya kita sudah menikah dengan orang lokal sehingga kita menjadi resident Hong Kong. Ini penjebakan teman-teman kita yang hanya bermodal dengan permanen resident, padahal mereka adalah oknum anak veteran yang membuka untuk adik-adik kita, khususnya laki-laki yang di Indonesia ini diiming-imingi pekerjaan secara prosedural di sini. Ternyata itu tadi kembali ke TPPO itu tadi. Mereka di sini memasuki Hong Kong dengan visa turis, di mana di sini dipekerjakan saibun atau cuci piring. Dan kejamnya oknum tersebut, asal kalian tahu, saat gajian itu justru mereka tidak digaji dan melimpahkan kepada aparat Hong Kong itu sendiri, alias dipokingkan supaya oknum tersebut tidak memberikan tiket pesawat. Maka dari itu, korban TPPO itu tadi, adik kita yang sudah kita membayar dengan puluhan ribu Hong dolar kepada oknum, justru kita diperas tenaganya di sini, gajian tidak dikasih, dan kita dengan enaknya melemparkan masalah ini kepada pemerintah Hong Kong untuk deportasi. Ini sungguh sangat memalukan. Saya pribadi sebagai orang Indonesia, bagaimana caranya kita melawan oknum di luar sana? Ya bisa mungkin akan pro kontra, ya bisa cuap-cuap, tapi ini yang harus kita sama-sama perangi oknum-oknum di luar sana. Semua PMI ya, baikpun dari pekerja ataupun yang bisnis atau mahasiswa, semuanya tetap semangat di 2025 ini. Mungkin kita nggak tahu ya di tahun ini kita bakal ditemui dalam permasalahan apapun itu, kita harus tetap semangat, kita harus tetap menjadi image Indonesia ya tadi ya di Hong Kong ini sebagai warga yang ramah, Indonesia yang selalu senyum, yang baik, dan juga menghindari permasalahan-permasalahan yang kita udah bicarakan pada hari ini. Terima kasih. terima kasih Bu Natalia. Oke, teman-teman, kita semua adalah diaspora Indonesia yang ada di Hong Kong. Satu, kita sangat perlu, kita punya tanggung jawab untuk membangun citra Indonesia yang baik. Bagaimana caranya? Maka setiap komponen diaspora, baik itu adalah diaspora mixed marriage, diaspora business, diaspora students, dan diaspora pekerja migran Indonesia, kita perlu bersinergi bergandengan tangan. Ya. Kita perlu saling mengingatkan
Dan untuk teman-teman yang diaspora yang non PMI, pesan kami adalah kita adalah sama-sama Indonesia, maka kita perlu lebih inklusif, ya. Kita perlu lebih inklusif, merangkul diaspora PMI, ya. Karena sebenarnya dari 500.000 sekian WNI yang ada di Asia Timur itu kebanyakan adalah pekerja negara Indonesia, ya. Yang mana perlu kita rangkul dan kita berjalan bersama dengan satu kerendahan hati, kejujuran, ketulusan untuk Indonesia yang lebih baik. Luar biasa. Saya cuma berpesan semangat, terus semangat dan jangan menyerah. Semoga 2025 kita berhasil bersama. Amin. Amin. Luar biasa. Benar-benar inspiring banget, benar-benar memberikan inspirasi bagi kita semua. Dan sebelum menutup, saya mau bilang bahwa kita semua warga Indonesia di Hongkong adalah sama. Terlepas dari apapun itu, mau teman-teman yang bekerja sebagai PMI sektor domestik, sebagai mahasiswa, sebagai pelaku usaha dan lain sebagainya, itu kita semua sama. Tidak perlu ada yang merasa lebih tinggi, tidak perlu ada yang merasa lebih rendah atau apalagi rendah diri. Jadi kita semua saling bahu membahu, saling berkolaborasi bersama di tahun 2025 ini. Mari kita bersama wujudkan Indonesia yang semakin lebih menyala di Hong Kong. Oke, lagi sama tahun 2025, saya akan Gregi Budi dulu mengucapkan terima kasih banyak sudah menyimak podcast kita bersama hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Dadah. Nah, ketemu Yat Jisam, si Jiloro Telu ya. Ini aslinya dari mana? Saya dari Taiwan. Bukan Indonesianya, Taiwan. Indramayu ya. Aris Manis nih. Nih besok buat acara stand up komedinya di mana di sini? Tanggal 2 Januari minggu pertama. Minggu pertama. Datang ya. Di sini? Tanggal 2 ya, tanggal 2. Di sini pertama. Di mana di sini apa di ruangan? Iya, cerewet Nyai di sini. Tanggal 2 Februari ya. Nah, baksonya Pak Tarno lo yo, meet in Pak Tarno lo yo. Menunya bakso pemirsa, KJRI ya. Tekone kere mangane akeh dhewe. Padha wae ding yo. Jatahe padha wae kah yo? Iya. Jal hitungan mine nek terang ler. Padha apa ora? Ngadang ben ramai. Itu kosong. Di sini enggak apa-apa, Wis. Enggak rata pun ambil kursi. Ambil kursi satu lagi. Oke guys, selesai sudah acaranya kita hari ini dari Gedung Ramayana, KJRI Hong Kong. See ya the next video, bye.